Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lola Yuli Asmara akan mempresentasikan artikel mengenai Computer Assisted Audit Tools and Technique in Real World, CATT Application and Approach in Context by Isabel Pedrosa Carlos J. Costa. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana CATT dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori yang berfokus pada perangkat lunak analisis data. Yang pertama, perangkat lunak evaluasi keamanan jaringan, perangkat lunak evaluasi keamanan sistem operasi, dan manajemen database sistem atau utilitas, perangkat lunak, dan alat uji kode. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki alat untuk melakukan analisis data pada kumpulan data dengan jumlah data yang besar. Terlepas dari penggunaan ini dan fakta bahwa alat ini umum dalam konteks organisasi, dan siswa tidak begitu terbiasa bekerja dengannya dalam konteks pembelajaran, dan ini merupakan paket lengkap perangkat lunak dan lisensi mahal yang tidak mudah digunakan, dibuat, dan disiapkan untuk kumpulan data. Dan ini ada alasan lain, yaitu lisensi perangkat lunak adalah versi pendidikan bisa cukup untuk mengeksplorasi beberapa kumpulan data, namun beberapa vendor tidak memilikinya atau proses untuk mencapainya rumit dan terlalu birokratis. Namun investasi tersebut layak dilakukan, terutama jika usaha tersebut memberikan hasil yang bagus untuk siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini adalah fokus pada perangkat lunak analisis data yang utama digunakan untuk dapat membantu mendeteksi bukti penipuan, dan bukti ini dikumpulkan melalui wawancara, pengkajian dokumen, dan penggunaan CATT. Selanjutnya yaitu konteks ISCAC tentang CATT, di mana ISCAC ini adalah berasal dari Politeknik Portugis Sekolah Akuntansi, Administrasi, dan Manajemen, memiliki gelar lulusan master dalam audit untuk perusahaan publik dan organisasi yang mencakup subjek yang berfokus pada teknologi informasi terapan dan auditing. Selanjutnya, sebagian besar siswa di sini baru pertama kali menggunakan CATT, dan penelitian tersebut didasarkan pada pengalaman kerja, termasuk pendidikan dan pelatihan, organisasi, dan kantor akuntan. Siswa memanfaatkan pengalaman tersebut mengenai aplikasi yang mereka pilih untuk melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak CATT. Namun untuk mengenalkan dan mempraktekkan isi CATT, di sini memerlukan kumpulan data untuk menguji konsep semua siswa pada saat yang sama, memberikan pembelajaran dan praktik nyata yang dapat mereka gunakan nantinya dalam kumpulan data spesifik mereka. Dan di sini ada versi demo pendidikan juga, yang terbatas pada database yang kurang dari 10.000 catatan, dan versi CATT ini sangat kompleks, layaknya ketika jumlah data tidak memungkinkan meyakinkan dalam audit proses tanpa bantuan teknologi, dan jumlah kertas akan sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu menggunakan LMS model, di mana kursus ini diajarkan dengan menggunakan Learning Management System atau modular Object Oriented Dynamic Learning Environment yang didukung oleh beberapa forum. Dan selanjutnya
persiapan dengan menggunakan spreadsheet. Dalam beberapa situasi, kumpulan data asli disiapkan sebelum diimpor ke CATT, dan untuk persiapan ini bisa menggunakan spreadsheet. Akan tetapi dengan menggunakan CATT, file data baru dapat ditambahkan dan dihitung menggunakan file asli atau tidak. Hal ini merupakan operasi inti untuk mempelajari bagaimana memprogram menggunakan fungsi yang spesifik untuk CATT ini. Selanjutnya itu tinjauan literatur. CATT adalah dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi apapun untuk membantu menyelesaikan audit. Dan dalam arti luas, CATT ini adalah kertas kerja otomatis dan aplikasi pengolah kata tradisional atau sebagai penggunaan perangkat lunak tertentu yang dapat digunakan oleh auditor untuk melakukan audit dan untuk mencapai tujuan audit. Dan yang seperti yang dijelaskan tadi, klasifikasi CATT ada 4. Perangkat lunak analis data yang menggunakan IDEA, ACL, dan ACL. Kedua, perangkat lunak evaluasi keamanan jaringan. Ketiga, perangkat lunak evaluasi keamanan sistem operasi dan manajemen database sistem atau utilitas. Yang keempat, perangkat lunak dan alat uji kode. CATT ini menurut Jeffrey Low dan Bestaker itu menerima CATT, namun studi yang lebih baru yaitu Debsreni et al. Tahun 2005 dan Curtis dan Payne 2008 itu menyatakan bahwa penerimaan CATT itu sangat rendah, yang bersifat variabel sesuai dengan perusahaan dan bergantung pada dimensi perusahaan. Dan dalam model penerimaan teknologi ini digunakan untuk mempelajari penerimaan teknologi informasi di antara auditor dan hasil dari eksperimen dengan auditor yang berpengalaman yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keamanan untuk memengaruhi penerapan teknologi baru dengan menggunakan anggaran jangka panjang dan evaluasi dengan mengkomunikasikan persetujuan antara atasan jarak jauh mengenai perangkat lunak ini. Dan dengan kata lain, ada intervensi perusahaan semacam karakteristik individu auditor dalam menentukan keputusan pelaksanaan. Selanjutnya itu mengusulkan proses untuk analisis dan eksplorasi data menggunakan CATT. Di sini ada untuk melakukan data yang efisiensi, kita dapat menggunakan metodologi yang sama yang didefinisikan sebagai teknik utama pada data mining dan data mining, dan menambahkan langkah-langkah baru, di mana langkah-langkah baru itu yaitu mengenai ekstraksi, eksplorasi, transformasi, selanjutnya penggunaan kembali variabel, validasi, terakhir pelaksanaan dan penggunaan kembali. Di mana di sini ekstraksi ini adalah proses untuk mendapatkan kumpulan data yang biasanya dari data center atau server data. Selanjutnya yaitu
Di sini ada beberapa case. Ada case mengenai kursus tahun pertama dan beberapa aplikasi analisis data IDEA yang dijalankan selama kelas dan penilaiannya, di mana IDEA ini untuk pendidikan itu menggunakan analisis data Moodle di sekolah politeknik dan nilai siswa dan kontrol absensi di sekolah menengah. Selanjutnya, IDEA untuk organisasi audit yang berupa inventory control. Yang ketiga yaitu IDEA untuk kantor akuntan yang merupakan pola belajar menggunakan file SAFPT, karena data Moodle dapat menjadi data yang paling berguna dan bisa dimiliki untuk diperbaiki dari studi kasus tersebut, dan membuat tutorial menggunakan ekstraksi dari Moodle server ISCAC dan transportasi data yang menggunakan IDEA dan analisis data. Selanjutnya yaitu kasus menggunakan basis data CATT sebagai pendekatan pertama untuk menggunakan alat ini. Yang pertama yaitu untuk pemula, di mana disusun oleh 11 file IDEA metadata ekstensi IMD dengan kumpulan data untuk pendekatan pertama IDEA kepada pemula. Selanjutnya, tujuan utama dari mengumpulkan data tersebut adalah membimbing siswa melakukan verifikasi validasi data, validasi jumlah, pola, dan error atau missing yang penting. Yang selanjutnya menggunakan kumpulan data asli mudah digunakan untuk mempelajari fungsi dasar IDEA. Membimbing siswa untuk melakukan verifikasi dan validasi data, validasi jumlah error dan error missing yang penting. Selanjutnya yaitu tujuan dasar dari CATT ini. Yang pertama yaitu transaksi sampel bank, di mana fokusnya tidak pada pemahaman data yang kompleks, namun pada pertanyaan dan proses yang tepat yang kita inginkan agar dipelajari siswa. Di sini dapat ada beberapa tabel tentang transaksi bank dan bisa dilihat. Selanjutnya yaitu fungsionalitas IDEA. Belajar bagaimana untuk menggunakan file statistik untuk menemukan nilai nol dan menyimpannya di database baru yang bernama null transaction. Yang kedua, menggunakan deteksi kunci duplikat untuk mendeteksi dan transaksi duplikat. Yang ketiga yaitu menggunakan summarization untuk mengelompokkan catatan berdasarkan tipe. Yang keempat yaitu menggunakan ekstraksi rekaman teratas dan untuk memeriksa 5 ekstraksi teratas. Adapun fungsi IDEA ini yang terakhir yaitu, mohon maaf ada terjadi kesalahan. Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa CATT itu dinyatakan sebagai perangkat lunak yang penting dalam hal audit dan analisis data. Namun
ada beberapa masalah ketika fokusnya adalah pada pembelajaran CATT selama kuliah master, dan kumpulan data yang nyata dan menarik tanpa adanya latar belakang tambahan dan spesifikasi bagi siswa yang tidak mudah ditemukan. Namun fokusnya harus pada data alat. Siswa yang harus memahami datanya dan menentukan pertanyaan yang tepat untuk analisis data, dan proses itu harus benar-benar independen. Selanjutnya yaitu beberapa indikator disajikan untuk menggunakan IDEA sebagai alat ekstraksi data dan analisis fokus. Yang fokus terakhirnya itu menggunakan CATT, IDEA, dan pembelajaran teknologi informasi untuk audit dan gelar magister. Hal tersebut relevan untuk menggunakan data yang bisa dimengerti dan dimanipulasi oleh siswa. Selain itu, penting untuk melakukan pendekatan baru sebagai analisis data, terutama untuk memperbaiki penggunaan Moodle. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.